kalau nanti penyandang dananya yang tadi kita ngomong-ngomong itu cair, nah, kan kita langsung sebulan ke Cirebon. Iya. Terjun langsung investigasi lapangan, kita tuliskan dalam dokumentasi baik video maupun tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat. Benar-benar hari ini ya kita menyaksikan sebuah momen yang langka. Sebab seorang pemain opini membongkar kedoknya sendiri tanpa dipaksa oleh siapapun. Dan kita tidak perlu melakukan investigasi, apalagi lawan politik, baser. Cukup satu kalimat sahabat. Kalimatnya itu ceroboh dan akhirnya seperti bom yang meledak. Seluruh topeng yang ia bangun selama ini rontok mendadak. Itulah yang barusan terjadi pada Rismon Sianipar yang saya tampilkan videonya di awal. Kita tahu bahwa selama ini dia selalu berdiri dengan pose gagah ya. Semua ini saya yang biayai sendiri, tidak ada bohir di belakang saya. Saya katanya independen, mandiri, tidak digerakkan oleh siapa-siapa. Itu narasi yang diulang-ulang terus sampai semua orang kemudian menjadi bosan. Tapi yang terjadi sepertinya ini dalam video siaran langsungnya ini, entah kenapa, mungkin dia sudah sangat lelah ya, lelah bersandiwara, atau mungkin lagi kehilangan konsentrasi sahabat, atau mungkin dia lupa naskahnya sendiri. Dia keceplosan kalau dia sedang menunggu dana cair untuk melakukan investigasi ke Cirebon, ya mungkin kasus lain ya. Tapi apapun itu, di sini betul-betul terbuka kedoknya. Karena ketika bicara dana cair, kan muncul pertanyaan, dana cair dari siapa? Kok bisa menunggu? Bukannya semua pakai uang pribadi? Jadi pada titik ini sangat wajar kalau kemudian seluruh kemasan yang selama ini sangat rapi dia rawat runtuh, benar-benar kayak bangunan kardus yang kena hujan sahabat. Karena kalau dibilang salah ngomong, ya siapapun bisa salah ngomong ya. Tapi tidak ada orang yang tiba-tiba ngomong soal nunggu dana cair, tidak ada itu. Jadi kalau memang selama ini mau langkah pakai dana sendiri, duit sendiri, kalau benar dari kocek pribadi, kan harusnya dia ngomong saya siap invest kapan saja, kapan kita berangkat. Tapi kan yang keluar justru saya tunggu dana cair. Ini adalah kalimat yang sangat fatal, dan kalimat ini benar-benar seperti pintu membuka lorong panjang yang penuh tanda tanya. Dan publik langsung paham, oh ternyata selama ini ada yang danai ya. Jadi sekuat apapun ngeles, kamu sendiri yang membuka aibmu Rismon. Sebab itu saya menilai bahwa apa yang dilakukan Rismon ini dia sadar ini ucapkan. Jadi ini bukan sekedar salah ucap, ini bukan slip kecil ya. Ini adalah kontradiksi total terhadap narasi yang dia bangun selama ini sahabat. Dia seperti seorang pesulap yang lupa mematikan kamera belakang bang. Jadi semua trik dan ropenya terlihat jelas. Ketika seorang mengaku independen, tidak punya penyandang dana, tidak ada sponsor, tidak ada bos di belakangnya, ya konsekuensinya adalah setiap kata harus steril dari indikasi pihak ketiga Rismon. Itu yang harus kau pelajari lagi lebih baik ya. Karena yang kamu lakukan ini justru mengkonfirmasi kebalikannya, bahwa memang selama ini kau bergerak dengan lincah kanan kiri, ada yang biayai kamu. Tidak bisa kau menghindar ini gara-gara keceplosanmu sendiri. Makanya ketika kamu bilang saya lagi menunggu dana, kita menunggu dana cair baru kita meluncur, di kepala saya itu langsung terbagi tiga. Oh, ada investor bohir ini, penyandang dana yang dananya mungkin bermasalah atau tertunda. Yang kedua, ada pihak kepentingan yang sebenarnya memodali langkah-langkahnya ini Rismon. Dan yang ketiga, ada agenda tersembunyi yang selama ini dia tutup rapat-rapat. Dan ironinya, karena informasi ini tidak keluar dari lawan-lawan politiknya, tapi dari mulut dia sendiri. Artinya apa?
Apa yang dilakukan Rismong ini saya kira ini ucapan yang dibuat dengan penuh kesadaran. Ya seperti itulah kalau melawan orang baik. Akhirnya kamu sendiri tidak sadar membuka aibmu. Satu catatan buat kamu Rismong ya. Masalah orang yang selalu membangun opini itu ada pada satu hal, yaitu opini yang tidak konsisten atau narasi yang tidak konsisten. Nah, ketika kata-kata sendiri saling bertentangan, maka semua yang kamu ucapkan sebelumnya itu dan sesudahnya otomatis kehilangan nilai. Kita ini semua mulai berpikir, kalau soal dana saja dia tidak konsisten, bagaimana dengan klaim-klaim lainnya? Kalau soal transparansi saja sudah rapuh, bagaimana kita bisa percaya dia punya analisis? Kalau narasimu mandiri ternyata cuma tepung kosmetik, apa jaminannya tidak ada kepentingan lain yang lebih gelap? Itu yang terbersih di kepala kita semua. Dengan situasi yang ada dalam dirimu ini, yang begitu sangat tidak konsisten, dari dulu bicara soal independensi, soal perjuangan, ternyata ada Bohir di belakang. Makanya kalau saya dalam dunia pergerakan ini bukan lagi sekedar blunder, tapi ini bunuh diri reputasi dan merugikan teman seperjuangan. Kita menunggu ini bagaimana tanggapan daripada Panci ini dengan Dokter Tipa ini, karena ini Rismond ini sudah keceplos. Selama ini kan dia selalu membranding dirinya bahwa saya ini adalah pejuang independen, saya ini objektif menganalisis, tidak bisa dibully, tidak punya bos, tidak punya penyandang dana. Nah faktanya kamu bocor Rismong, karena kamu mengatakan dana cair. Artinya citramu itu langsung meledak kayak balon kena tusukan. Jadi kita sudah yakin bahwa kamu tidak mandiri. Kamu cuma tampil seperti mandiri ya, jadi seolah-olah saja kau ini mandiri, tapi pada hakikatnya sudah betul apa yang dipikirkan oleh orang-orang selama ini, termasuk saya. Bahwa tidak mungkin kasus ini berlama-lama kalau tidak ada orang di belakangnya. Dan ternyata alhamdulillah, karena betul-betul Tuhan itu maha adil. Kamu sendiri yang membongkar semuanya, bukan siapa-siapa, bukan Andi Aswang. Kasihan betul kau ini Rismong ya. Jadi wajar sekali kalau masyarakat menilai bahwa kamu semua ini adalah orang-orang yang tidak jujur. Karena masyarakat sudah tahu bahwa kamu terlalu sering disuguhi oleh tokoh. Kamu bicara lantang tapi tidak konsisten, mengaku idealis tapi ternyata ada sponsor. Tampil seolah mandiri padahal ada yang menyetir dari belakang. Oleh karena itu kami paham betul bahwa situasi yang kamu hadapi hari ini itu tidak saja tekanan dari polisi, tapi juga tekanan dari Bohir. Karena pasti mereka berharap output yang bagus untuk yang sudah dia tentukan dari awal. Saya kira demikian sahabat ya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Intinya bahwa Rismond Sianipar tidak dibongkar oleh musuhnya, tidak juga dijatuhkan oleh pembencinya, tidak diserang oleh lawan politiknya, tapi dia jatuh karena lidahnya sendiri sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.